Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Widayanti dengan NIM 14014190555 dari Rombel B 2019. Di sini saya akan membahas sebuah model pembelajaran yang cocok untuk materi pembelajaran PPKN di SD. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning. Sebelum membahas pembelajaran model CTL ini, mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu mengenai CTL itu apa, yaitu menurut Nur Hadi, CTL itu adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan di situasi dunia nyata siswa. Jadi CTL ini adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa untuk hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian CTL ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan serta menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, itu peran siswa dalam pembelajaran CTL ini adalah sebagai subjek pembelajar yang menemukan dan membangun sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya. Kemudian dalam CTL ini belajar bukan menghafal dan mengingatkan fakta-fakta, tetapi belajar adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi siswa baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran di kelas itu pada model CTL ini akan menjadi lebih aktif dan kreatif karena siswa itu membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif di kelas. Jadi siswa menjadi pusat kegiatan, bukan guru. Kegiatan inquiry dan bertanya merupakan salah satu strategi dalam model pembelajaran kontekstual atau CTL untuk menggali sifat ingin tahu siswa itu. Setelah kita mengetahui mengenai model pembelajaran CTL tadi, kita harus mengetahui sintaks pembelajarannya. Sintaks pembelajarannya yang pertama yaitu modeling. Modeling ini yaitu pemusatan perhatian. Kemudian bisa memberikan motivasi atau penyampaian kompetensi, tujuan, kemudian memberikan pengarahan maupun petunjuk serta rambu-rambu dan contohnya, contoh-contoh. Kemudian yang kedua yaitu questioning. Questioning ini berarti mengeksplorasi, membimbing, kemudian menuntun, kemudian bisa mengarahkan, mengembangkan ataupun generalisasi. Kemudian yang ketiga yaitu learning community. Learning community ini bisa diartikan seluruh siswa itu berpartisipasi dalam belajar kelompok ataupun individual dalam mengerjakan suatu tugas. Kemudian yang keempat itu ada inquiry. Inquiry di sini yang berarti identifikasi, kemudian investigasi, kemudian menemukan sesuatu masalah. Kemudian yang kelima yaitu konstruktivisme. Ini yaitu membangun pemahaman sendiri atau mengkonstruksikan konsep ataupun aturan yang ada. Kemudian yang keenam yaitu reflection. Reflection ini yang berarti kita nanti bisa kayak mereview, merangkum ataupun melakukan tindak lanjut. Dan yang ketujuh yaitu authentic assessment. Authentic assessment ini yang berarti yaitu penilaian proses pembelajaran atau penilaian objektif. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara penerapannya. Cara penerapannya seperti apa sih CTL, model CTL itu? Yang pertama yaitu kita mengembangkan pemikiran. Pemikirannya berarti yakni di sini bahwa anak akan diajarkan kita lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Kemudian bisa menemukan sendiri dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya yang ini berdasarkan pengalaman yang didapat oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya atau bisa dilakukan diskusi.
Kemudian yang keempat yaitu menciptakan masyarakat belajar. Masyarakat belajar di sini yang berarti bisa belajar dalam kelompok ataupun belajar individu. Kemudian yang kelima yaitu menghadirkan model sebagai contoh belajar. Kemudian yang keenam yaitu melakukan refleksi di akhir pertemuan, seperti memberikan review ataupun memberikan refleksi terkait pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang ketujuh yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Setelah mengetahui mengenai model pembelajaran CTL ini, tentunya kita pada pembelajaran CTL ini terdapat keunggulan dan juga kelemahannya. Untuk keunggulan dari model pembelajaran CTL ini yaitu Contextual Teaching and Learning. Yang pertama yaitu pembelajaran ini lebih bermakna, artinya siswa melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi yang ada sehingga siswa dapat memahaminya sendiri. Kemudian yang kedua, pembelajaran ini lebih produktif, dalam artian produktif ini dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena pembelajaran CTL ini menuntut siswa untuk menemukan sendiri bukan menghafal. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajarinya. Kemudian yang keempat, ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi yang dipelajarinya dengan siswa bertanya kepada guru. Kemudian yang kelima, ini menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama dengan teman yang lain. Kemudian yang keenam, itu siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan pembelajaran tersebut. Setelah mengetahui keunggulan pada model CTL ini, tentunya model CTL memiliki kelemahan pada pembelajarannya. Yang pertama, yaitu bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, ini tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman yang lainnya, karena siswa tidak mengalami belajar sendiri. Yang kedua, yaitu perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilang karakteristik siswa karena harus menyesuaikan dengan kelompoknya. Yang ketiga yaitu banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lainnya karena siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam kelompoknya. Cukup itu dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.